Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara, bagaimana kabar hari ini? Semoga saudara sehat, kuat, sehingga bisa mengikuti perkuliahan Sosiologi Agama pertemuan yang kelima. Tidak terasa memang ini adalah sudah pertemuan kelima, jadi waktu itu berjalan tanpa kita sadari. Dan Alhamdulillah, kita sudah bisa menambah pengetahuan tentang sosiologi agama yang luar biasa. Hari ini kita menampilkan tema agama dan kebudayaan. Ayo kita lihat di sini, agama dan kebudayaan. Agama dan kebudayaan mungkin sepintas saudara akan bertanya, agama dan kebudayaan, mungkinkah dia bisa bertemu? Atau mungkinkah dia tidak berbenturan? Ayo kita bahas satu persatu. Sebelumnya, meskipun ini adalah pertemuan kelima, kita lihat pertemuan ketiga dulu, review dulu, nanti review ke pertemuan keempat juga. Pada waktu pertemuan ketiga kita ingat teori asal-usul agama, ada teori batas akal, teori krisis dalam individu, teori kekuatan luar biasa, teori sentimen kebudayaan, teori jiwa, wahyu, dan teori budaya. Jadi, yang ketujuh itu menampilkan teori budaya yang berhubungan dengan tema hari ini, agama dan kebudayaan. Selanjutnya pada pertemuan keempat, kita masih ingat relasi agama dan masyarakat, itu bahwa salah satunya ketika di sana ada perekat sosial, kontrol sosial, legitimasi politik, candu sosial, feudalisme, politik global, pertukaran, individualisme dan kapitalisme, dan lain-lainnya itu adalah hubungannya salah satunya adalah dengan budaya yang belum kita tampilkan dan belum kita bicarakan. Sehingga pada kesempatan ini, saudara-saudara, kita bisa membahas secara lebar dan detail. Selanjutnya, ini adalah tema besar terkait dengan agama dan kebudayaan. Jadi di situ adalah ada hubungan agama dan kebudayaan, bagaimana hubungannya, apakah dia berdiri sendiri, atau menyatu, atau terkadang berdiri sendiri, atau terkadang menyatu. Kemudian agama dan budaya dalam perubahan sosial, kemarin memang sempat kita membahasnya, dan banyak kita bahas tentang pada pertemuan kedua, tentang perubahan sosial ini. Dan pada kesempatan ini tetap kita sambungkan, karena agak dikerucutkan dengan tema agama dan budaya. Kemudian agama dan perubahan sosial, kalau tadi akan agama dan budaya dalam perubahan sosial, ini khusus agama dan perubahan sosialnya. Kemudian yang keempat adalah agama membentuk budaya agama. Mungkin saudara tidak sadar bahwa style saudara itu sedikit banyak dipengaruhi atau dibentuk oleh budaya agama. Ketika bertemu dengan teman-teman lainnya, kok berbeda ya dengan budaya saya? Baik dalam makan, minum, kehidupan sehari-hari, atau bahkan cara menghormati kepada orang yang baru kita temui, dan selanjutnya masih banyak hal. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ini adalah mungkin saudara tidak setuju, agama menghambat. Tetapi ini kita hadirkan supaya saudara paham ketika ada beberapa orang yang mempunyai pola pikir atau bahkan teoritis yang mempunyai pola pikir tentang bahwa agama adalah menghambat. Masih ingat pertemuan kemarin? Agama adalah candu masyarakat. Masih ingat siapa yang mengatakan begitu? Tetapi sekali lagi, itu tidak harus saudara jadikan pedoman, tetapi ada sebuah teori, bahkan berasal dari sebuah rasionalitas dalam
masyarakat yang selanjutnya itu dijadikan referensi untuk pemahaman keilmuan yang mendasarkan pada sebuah realitas, rasionalitas. Agama dan pengaruhnya. Jadi pengaruh agama itu memasuki semua segi kehidupan manusia dan masyarakat. Memang kalau berbicara di Indonesia itu sangat terasa. Berbeda di beberapa negara lain yang dia tidak ada hubungannya dengan agama. Taruhlah di beberapa negara Eropa yang apa itu agama tidak menjadi penting. Rasionalitas yang paling dikedepankan. Meskipun dalam fase kehidupan budaya mereka itu pernah ada agama yang hinggap dan berkembang besar. Tapi selanjutnya itu tadi muncul agama candu, Tuhan telah mati, dan selanjutnya. Itu adalah sebuah kritik-kritik dari pemikir barat. Dan hal itu apakah terjadi pada taruhlah Indonesia atau pada saudara, itu selanjutnya saudara yang paham tentang hal itu. Jadi agama sangat berpengaruh. Setiap perilaku saudara, manusia, sangat, karena bukan kebetulan ya, Indonesia adalah negara yang berdasarkan agama. Jadi kalau kita melihat Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka dalam proses terjemahannya, di dalam konstitusi, setiap manusia yang ada di Indonesia harus beragama. Tidak wajib terhadap agama 1, 2, 3, tapi harus beragama. Karena yang dihubungkan dengan Indonesia sebagai orang timur yang sangat religi. Mungkin sekali lagi berbeda dengan yang lain. Sehingga di situ posisi agama sangat berpengaruh karena masuk ke semua sendi kehidupan. Agama adalah suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal, tanpa harus berbicara tentang regulasi atau bahkan konstitusi, maka agama adalah suatu ciri kehidupan sosial manusia universal. Tanpa disadari, seseorang pasti, ya Tuhan, ya Allah, menyebut hal-hal yang di luar nalar dia ketika tidak mampu menghadapi sesuatu. Saudara atau tidak, pasti saudara pernah mengalami. Tapi mungkin saudara boleh membandingkan. Jadi kalau saudara dalam kondisi pusing, ya ampun, ya Allah, ya Tuhan, memanggil, atau mungkin yang percaya terhadap yang lain juga menyebut Tuhan-Tuhan yang lainnya. Ini terhadap kepercayaan yang di situ ada kekuatan yang menjadi sandaran hidupnya. Menurut Parson, agama merupakan komitmen terhadap perilaku. Ia tidak hanya kepercayaan. Jadi menurut Parson, agama merupakan komitmen terhadap perilaku. Perilaku dengan perilaku manusia itu distandarkan pada agama. Jadi tidak hanya sebuah sistem kepercayaan yang tidak ada hubungannya dengan tindakan manusia. Itu kata Parson. Tentunya, sekali lagi, pengalaman Parson dalam menghadirkan pendapat ini berbeda dengan pengalaman Nietzsche dan Marx pada waktu pertemuan kemarin. Hubungan agama dan kebudayaan. Corak dan warna kebudayaan dipengaruhi oleh agama. Sebaliknya, pemahaman agama dipengaruhi pula oleh tingkat kebudayaan. Jadi, kebudayaan itu sedikit banyak, bahkan lebih banyak dipengaruhi oleh agama. Sebaliknya, pemahaman agama dipengaruhi oleh tingkat kebudayaan. Seberapa melek atau terbuka terhadap sebuah kebudayaan. Ini terjadi pada banyak negara. Jadi, seperti apa kebudayaannya? Selanjutnya dilihat apa agama yang ada di dalamnya.
Apakah yang paling berpengaruh adalah semangat bekerja sebagaimana katanya Weber, karena efek dari etik Protestan, Protestan etik. Protestan etik itu kan doktrinnya. Jadi kalau saudara sebagai orang Protestan, sekali lagi ini tidak menganjurkan saudara menjadi seorang Protestan, tapi seandainya saudara seorang Protestan, dalam etik Protestannya Weber itu adalah bermalas-malasan itu dosa. Santai-santai itu dosa. Hidup adalah bekerja, semangat, dan selalu bekerja. Itu udah artinya ibadah. Jadi ibadah itu bersemangat, mengerjakan tugas, bekerja maksimal. Itu kata etik Protestan. Apakah di dalam agama-agama yang lain itu juga sama seperti etik Protestan? Silahkan diteliti. Apakah ada dalil-dalil atau ayat-ayat dari kitab suci yang mengajarkannya sebagaimana hasil temuannya Weber dalam etik Protestan yang selanjutnya memotivasi bahwa orang-orang Protestan itu bersemangat dalam menjalankan pekerjaannya, bersekolah atau studi ataupun yang lainnya, tidak bermalas-malasan. Karena apa? Takut dosa. Karena kalau seorang Protestan diam, dosa. Apakah dalam agama yang lain? Silahkan diteliti. Kebetulan belum ada penelitian yang mendalam terkait dengan hal yang lain. Eric Fromm bahwa tidak ada kebudayaan yang tidak berakar pada agama. Jadi, semua kebudayaan itu berakar pada agama. Sebagaimana yang sebelumnya tadi, pemahaman agama dipengaruhi oleh kebudayaan atau apa itu kebudayaan dipengaruhi oleh agama. Eric Fromm itu juga sependapat. Ketika dihubungkan dengan Weber sama. Jadi selanjutnya terkait dengan pemahaman keagamaannya pun ya juga bagaimana pemahaman penerimaan terhadap kebudayaan itu sangat berpengaruh. Jadi apa yang disampaikan Eric Fromm coba dilihat di sekitar saudara. Apakah memang kebudayaan, budidaya, produk dari kehidupan saudara, tentunya bisa kehidupan sehari-hari, bisa dalam kehidupan yang lebih panjang, studi, ataupun yang lainnya, atau apakah mirip dengan ajaran-ajaran agamanya? Van den Lau, ahli agama, ada 4 hubungan. Jadi agama antar agama dan kebudayaan itu ada 4 hubungan. Agama dan kebudayaan menyatu, menurut Van den Lau. Agama dan kebudayaan itu menyatu. Kedua, agama dan kebudayaan itu mulai merenggang. Kemudian yang ketiga, agama dan kebudayaan terpisah, bertentangan. Keempat, hubungan keduanya dipulihkan kembali dengan landasan baru. Coba dilihat di sekitar saudara, apakah yang disampaikan Van der Lau atau saudara pada posisi mana? Agama dan kebudayaan menyatu, agama dan kebudayaan mulai merenggang, agama dan kebudayaan terpisah, agama kebudayaan dipulihkan kembali dengan landasan baru, menyatu kembali. Itu adalah tampilan yang disampaikan ke Van der Lau itu bahwa ini sempat terjadi dalam sebuah masyarakat dan berangsur-angsur. Coba perhatikan pada Indonesia pada nenek moyang, Indonesia sebelum kemerdekaan, Indonesia waktu kemerdekaan, atau Indonesia Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan kekinian. Bisa juga terhadap bagaimana di Cina, agama Cina. Jepang lebih khusus, saudara. Kalau melihat berbagai agama dan kebudayaan menyatu, kalau sekarang Jepang bagaimana? Sinto, saudara bagaimana melihatnya? Itu saudara akan bisa mengupas satu persatu terkait dengan kebudayaan yang terjadi di masyarakat atau budaya dan agama dalam sebuah masyarakat. Selanjutnya agama menjadi kebudayaan. Ini kita menampilkan pertama apa yang disampaikan Clifford Geertz. Clifford Geertz menemukan bahwa Islam telah menjadi kebudayaan dalam masyarakat Indonesia. Clifford Geertz itu adalah seorang sebetulnya kelahiran Belanda ya, tapi dia studi di Amerika. Selanjutnya pada waktu penelitiannya banyak di Indonesia,
selanjutnya dia menemukan bahwa Islam telah menjadi kebudayaan dalam masyarakat Indonesia. Jadi menyatu dalam bahasanya Clifford Geertz. Sebagaimana dalam buku Clifford Geertz yaitu Religion as a Cultural System, atau dalam buku Kebudayaan dan Agama, atau The Interpretation of Culture. Itu adalah karya-karya Clifford Geertz yang menunjukkan bahwa Islam telah menjadi kebudayaan dalam masyarakat di Indonesia. Kebetulan yang dinamakan Indonesia di situ tidak seluruhnya tentunya. Banyak yang diteliti oleh Clifford Geertz itu adalah yang terjadi di Mojokerto. Meskipun Clifford Geertz juga menampilkan beberapa hasil penelitian di Bali ataupun lainnya. Tapi pada umumnya itu yang disampaikan Clifford Geertz. Kemudian upaya saudara kalau ingin mengetahui salah satunya hasilnya Clifford Geertz yang sudah diterjemahkan ini, kebudayaan dan agama yang kita tampilkan tadi. Mungkin bisa melihat di yang lainnya, di buku-buku lainnya saudara bisa melihat terkait dengan di Seven Theories of Religion di sini, ini sebetulnya juga ada terkait the interpretation of culture. Dan selanjutnya dalam teori relasi agama dan teori di sini juga banyak direferensikan tentang pemikirannya Clifford Geertz. Kemarin pada waktu pertemuan 1-2 saya pikir sudah saya tampilkan tentang referensi sosiologi agama sehingga tidak harus saya mengulang ya untuk menampilkan semuanya. Kemudian upaya memahami watak masyarakat Indonesia masa kini dan warisan kebudayaan tidak bisa meninggalkan penelaahan terhadap peran agama baik sebagai agama dan peran politik. Jadi kehidupan di Indonesia itu penuh dengan agama. Agama dan kebudayaan sangat menyatu. Maksudnya bahkan peran dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam peran politik, agama luar biasa. Meskipun ketika menjadikan politisasi agama itu pasti menjadi masalah, mengarah kepada SARA. Di dalam tema sosiologi politik kita sudah membahas, atau di pengantar ilmu politik lebih dasar-dasarnya kita bahas juga. Kemudian interest kognitif tersebut menyebabkan wahyu dan agama berubah sifatnya menjadi relatif dan profan. Maksudnya wahyu dan agama sifatnya menjadi relatif dan profan ketika melihat kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya saudara, menurut Abramson dalam risetnya mendemokrasikan pengaruh etnik sebagai suatu variabel sosial terhadap agama dan perilaku keagamaan. Dalam artian ada beberapa negara atau masyarakat menghadirkan demokrasi yang di situ ada pengaruh etnik sebagai variabel sosial terhadap agama atau perilaku keagamaan. Intinya adalah perilaku keagamaan itu sedikit banyak maksudnya budayanya ditampilkan oleh yang elit atau elit yang ada di situ untuk bagaimana pemahaman keagamaannya itu supaya tidak tekstualis. Taruhlah di dalam agama secara tekstual kata demokrasi atau dalam kehidupan bernegara, pengaturan kehidupan bernegara itu relatif tidak ada. Yang ada adalah penerjemahan-penerjemahan. Maka kata Abramson ini maka mendemokrasikan pengaruh etnik suatu variabel sosial. Ya, kalau kita mengenal demokrasi maka yang kita ingat adalah Montesquieu yang jauh sebelum kita hadir, bahkan Indonesia hadir. Dan hal itu ketika dihubungkan masyarakat Indonesia yang disampaikan Clifford Geertz tadi, agama, maksudnya Islam sudah menjadi budaya. Selanjutnya bagaimana mendemokrasikan pengaruh etnik tadi. Jadi, sepintas campur, tetapi disitulah kehidupan agama dan kebudayaan selanjutnya bisa menyatu meskipun pada waktu tertentu itu terjadi ramai. Agama dan perubahan sosial. Parsons mengatakan agama simbol menghubungkan manusia dengan kondisi akhir. Jadi agama
memberikan doktrin terkait dengan kehidupan akhir, baik kehidupan akhir itu kehidupan sesudah melakukan sesuatu di dunia ini, atau sesudah manusia meninggal, sesudah manusia meninggalkan dunia ini. Parson menampilkan agama simbol yang menghubungkan manusia dengan kondisi akhir. Ada sebuah keyakinan, kata Parson, terkait dengan apa yang dilakukan seseorang itu ada hubungannya dengan yang selanjutnya, tidak berdiri sendiri. Sehingga disitulah agama menjadi referensi dalam menjalankan berbagai hal dan bahkan menjadi perubahan sosial. Karena kalau tanpa agama, taruhlah di saudara, misalkan kalau saudara mengikuti nenek moyang saudara, mungkin ada bukan beragama, animisme mungkin. Yang terjadi bagaimana, Pak? Yang terjadi sebenarnya apa yang disampaikan Parson, atau apa yang disampaikan Goethe, atau apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh agama. Nah, disitulah saudara coba hubungkan agama dan perubahan sosial. Bagaimana kehadiran agama-agama di negeri ini, atau bahkan di berbagai negara. Dan tampilkan apa yang disampaikan Parson. Agama simbol menghubungkan manusia dengan kondisi akhir. Intinya bahwa agama sangat berpengaruh terhadap kehidupan selanjutnya. Menurut Emil Durkheim, agama merupakan sumber semua kebudayaan dan sangat tinggi posisinya. Jadi, Emil Durkheim juga sama dengan Parson, sama dengan Goethe tadi, merupakan sumber semua kebudayaan. Meskipun kita paham agama, macam-macam agama, maksudnya simbol-simbol agama, bahkan sumber-sumber agama, kemarin pada waktu pertemuan ketiga, atau asal-usul agama lah, pada pertemuan ketiga yang kita tampilkan pertama tadi, kita mengetahui di sini selanjutnya yang disampaikan Emil Durkheim merupakan sumber semua kebudayaan, maka terbukti dalam kehidupan manapun. Selanjutnya, agama menghambat kebudayaan perubahan sosial. Ini adalah sebuah pertanyaan. Apakah agama menjadi penghambat dalam perubahan sosial? Sejumlah kepercayaan keagamaan menghambat perubahan. Taruhlah kita memberi contoh Konghucu di Cina, perintah perubahan kebudayaan karena mengidealkan masa lalu. Apakah ada agama yang lain yang sangat cinta masa lalu, tidak mau menghadapi masa depan? Jadi, segala-galanya itu masa lalu. Ketika ada perubahan-perubahan yang terjadi, maka dia tidak merespon. Karena yang hebat adalah masa lalu. Dan di situ Konghucu kemudian menampilkan. Coba teman-teman yang paham tentang Konghucu, coba bisa dikonfirmasi di konten ini. Apakah betul ini dalam sebuah referensi Konghucu di Cina perintah perubahan kebudayaan? Taruhlah bagi saudara, apakah agama bagi saudara itu sebagai perintah kebudayaan? Mau menjadi orang maju, menjadi penghambat atau perintah? Coba itu saudara pikirkan dalam hal ini. Kemudian Veblen, seluruh perangkap aktivitas yang berkaitan dengan agama pada dasarnya adalah pemborosan yang sangat mencolok, khususnya dipandang dari sudut ekonomi. Jadi, saudara melihat berbagai praktek-praktek kehidupan agama yang sedikit banyak mengeluarkan kos atau materi, dan kata Veblen itu sebuah pemborosan. Padahal di satu sisi orang-orang yang penganut agama percaya ini adalah ibadah, ini adalah sedekah dan lain sebagainya. Hal ini, apa yang disampaikan Veblen ini mungkin saudara juga bisa merespon. Benarkah yang terjadi pada saya, pada saudara, bahwa misalkan sedekah itu adalah pemborosan? Atau pada waktu taruhlah hari Jumat saudara memberikan di kotak amal, itu adalah pemborosan. Pada waktu hari Minggu di gereja, ataupun ketika beribadah di Hindu, di pura, atau kemudian memberikan uang kepada kotak yang ada atau kepada panitia, itu pemborosan. Ini perlu
respon apa yang disampaikan Febren. Kalau itu adalah pemborosan, maka disitulah selanjutnya saudara mempunyai pola agama adalah sebagai penghambat perubahan sosial. Karena saudara tidak akan menampilkan atau mengeluarkan materi ataupun uang, sehingga tidak ada sebuah perubahan yang terjadi pada kehidupan agama dan perubahan sosial atau dalam kehidupan sosial. Itulah yang kita tampilkan tentang agama menghambat kebudayaan perubahan sosial. Sekali lagi, bagaimana dengan diri saudara? Ini adalah tema besar kita yang kita tampilkan tadi. Coba kita kupas sekali lagi. Apakah pertama hubungan agama dan kebudayaan? Saudara langsung bisa memahami pada diri saudara tentang hubungan agama dan kebudayaan. Yang selanjutnya sudah kita banyak bahas tadi, bagaimana Clifford Geertz, bagaimana Durkheim, Weber menyampaikannya tadi. Kemudian yang kedua, agama dan budaya dalam perubahan sosial. Ini kita tadi menampilkan tentang etik Protestan ya. Meskipun tentunya di Islam juga luar biasa bersemangat untuk membantu. Tetapi dari mana itu? Pasti juga karena semacam etik Protestan. Yaitu adalah ia memberikan sesuatu itu mempunyai pahala. Agar dapat pahala maka harus memberi banyak. Baik yang ada di dunia ataupun untuk akhirat nanti. Agama dan perubahan sosial itu pada pertemuan keempat, saudara bisa melihatnya minggu kemarin. Kemudian agama membentuk budaya agama, ini adalah Clifford Geertz yang kita sudah kupas tadi banyak. Kemudian agama menghambat yang terakhir tadi kita juga bahas. Intinya agama menghambat itu sangat mungkin terjadi ketika saudara tidak bisa mempertemukan agama dan kebudayaan, atau agama dan kebudayaan terpisah, atau agama adalah sebagai ancaman terhadap kebudayaan itu, ataupun lainnya. Itulah terkait dengan agama dan kebudayaan. Intinya beragam yang kita pikirkan, sehingga agama dan kebudayaan kita bisa menampilkan beberapa pemikiran-pemikiran yang selanjutnya kita hadirkan di dalam kehidupan kita saat ini. Clifford Geertz, Weber, Durkheim, Parson, Veblen itu menjadi salah satu referensi bagi kita. Saudara-saudara, pada kesempatan ini, pada pertemuan kelima ini, saudara mempunyai tugas yaitu silakan menulis tentang apa tema kita, agama dan kebudayaan. Bagaimana agama dan kebudayaan dalam kehidupan di lingkungan saudara? Apakah agama dan kebudayaan itu menyatu, atau terpisah, menyatu, atau mulai berpisah, atau berhadap-hadapan, atau agama dan kebudayaan itu sesudah berhadap-hadapan, kemudian menyatu lagi? Ini apa yang disampaikan Febren tadi. Coba kemudian berikan penjelasan. Selanjutnya nanti nomor absen di bawahnya memberikan komentar terkait dengan hal itu. Apakah setuju dengan tidak terkait dengan yang dikomentari. Sehingga dengan cara seperti itu saudara bisa mengetahui bagaimana yang disampaikan oleh teman-teman lainnya sehingga memperkaya hasanah. Dan untuk paper silahkan untuk menulis tentang pembahasan 7 halaman sampai akhir. Semoga ada manfaat. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.